Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan kita di Simposium Today yang terbuka dan responsif. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat jumpa lagi dengan kita di Simposium Today yang terbuka dan responsif. Nah teman-teman, sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga kuat sampai akhir. Jadi sambil menemani kalian ngabuburit, bisa kalian tonton video-video di Simposium Official, terutama di Simposium Today ya. Jangan lupa, dan jangan lupa juga buat yang baru nimbrung ke channel Simposium Official, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan apa lagi? Share ya, dan jangan lupa juga buat nyalain tombol loncengnya biar terus update video-video terbaru dari Simposium Official dan Simposium Today. Teman-teman semuanya, kali ini kita kayaknya nggak afdol deh ya kalau kita juga nggak ngikutin perkembangan terbaru yang hangat di media sosial yang terjadi 11 April kemarin. Apa tuh Kak? Demo ya? Iya. So tahu ya. Nah, perlu saya kenalkan lagi kah siapa bintang tamu kita? Parah banget. Bintang tamu kita yang kita akan ajak bincang-bincang terkait demo mahasiswa tanggal 11 April kemarin yang cukup fenomenal ya. Karena banyak sekali fenomena yang terjadi. Termasuk pemukulan. belum nih ya. Kita masih pemanasan ini. Kita belum ke intinya kira-kira apa sih yang menarik di balik fenomena demonstrasi tanggal 11 April kemarin. Nah, Kak, saya ingin tanya nih. Pertama nih pertanyaan yang untuk supaya kita tahu jalannya nanti kemana atau apa sih yang terjadi pada demo kemarin. Sebenarnya demonstrasi itu untuk siapa sih, Kak? Untuk apa dan untuk siapa sebenarnya? Oke, menarik sih. Demonstrasi itu untuk siapa? Menarik sekali. Kalau ya? bagi saya sih, ya menarik sekali. Ditarik. Demonstrasi itu sebenarnya untuk eksistensi mahasiswa itu sendiri. Loh, kok bisa begitu? Oke. Bukannya demo itu untuk rakyat ya? Oke, makanya jangan dipotong, harus tonton terus. Oke. Demonstrasi itu saya katakan untuk eksistensi mahasiswa itu sendiri. Itu di tahap pertama. Mahasiswa jika melakukan demonstrasi, pada awal demonstrasi sebenarnya dia itu hanya persoalan eksistensi. Dia hanya ingin memberitahu ini loh mahasiswa masih ada. Jadi dia demonstrasi dengan permasalahan yang mungkin entah sudah dikaji atau memang permasalahan yang hanya sebatas untuk meramaikan media sosial dan sebagainya. Itu untuk eksistensi mereka sendiri. Bagaimana agar kita mengetahui itu memang demonya untuk eksistensi mahasiswa sendiri atau memang untuk rakyat? Jika memang ada gerakan, kalau bahasa agamisnya itu ada gerakan istiqomahnya, pengkawalan, setelah demonstrasi terus ada demonstrasi lanjutan atau ada pengkawalan dari apa yang mereka tuntut sebelumnya, baru itu bisa dikatakan untuk dirinya sendiri. Mungkin habis lebaran gitu. Untuk rakyat ya, gimana? Mungkin habis lebaran nanti lanjutan sisi mungkin keduanya. Habis lebaran nggak apa-apa karena memang sekarang itu kita bisa mengkambing hitamkan bulan Ramadan. Dalam demo ini ya. Karena bulan Ramadan itu bulan, bukan iya, hewan. Bulan suci, iya bulan. Jadi bulan suci jangan harus diisi dengan kedamaian, jangan ada teriak-teriakan. Iya. Itu bagian dari salah satu komentar menteri kemarin ya. Menteri apa entah saya kurang tahu. Oke. Nah, tapi saya kok nggak ini ya Kak ya. Gini loh, saya sebagai mahasiswa tuh ya. Oh iya, saya mahasiswa juga kan ya? Iya. Tapi saya juga mahasiswa, saya berani bilang kayak gitu ya. Sedikit filosofis pendapat saya, karena saya juga korban. Oh, jadi ini curhat ceritanya. Iya, curhat. Korban yang saya coba selain karena pengalaman, juga karena pengamatan. Hingga saya pernah diapain Kak? Saya juga pernah kok ikut demonstrasi yang itu hanya untuk eksistensi mahasiswa itu sendiri. Eksistensi dari organisasi yang demonstrasi itu sendiri, tidak untuk rakyat. Kenapa bisa kok begini? Saya melihatnya saya sebagai mahasiswa mungkin juga merasa di luar sana, mungkin beberapa mungkin tidak pasti tahu ya kalau mungkin di balik demonstrasi itu pasti ada beberapa kepentingan gitu ya, kepentingan entah itu untuk kepentingan rakyat atau katanya Kak Ali tadi tentang kepentingan pribadi untuk kepentingan eksistensi gitu. Cuman kan kita juga, saya sebagai mahasiswa tuh dilema gitu Kak. Dilematisnya tuh gak demo dibilang mahasiswa udah mati, di demo gitu kan tiba-tiba dibilang oh demonstrasi mahasiswa tuh kayak nggak seperti 98 ya karena sekarang kan sudah 2022 gimana iya kita juga. harus flashback ke
Tapi memang harus ada cross check ulang. Dari tragedi 1998 itu bukan pure murni kerja mahasiswa. Kalian kita juga jangan terlalu membanggakan diri, harus lihat flashback sejarahnya dulu. Dalang dari runtuhnya rezim Orba itu selain mahasiswa, siapa yang ambil bagian di sana? Justru ada tokoh-tokoh juga yang mengambil bagian sehingga runtuhnya Orde Baru itu. Jadi jangan sampai terlalu menuhankan jadi diri seorang mahasiswa ya. Aktivis 98 gitu ya? Iya. Mereka juga bagian dari aktor utama, tapi di selain mereka juga ada. Biar tidak ada kesombongan ya. Nanti saya 98, tua banget. Kelas 98 kita baru lahir. Iya, kita baru lahir. 98 yang baru lahir. Iya. Iya, kurang lebih seperti itu. Cuman kalau katanya Kak Ali aktivis 98 itu juga ada dalangnya, aktornya. Kalau yang demo kemarin ada nggak Kak? Wah, luar biasa pertanyaannya. Kayaknya saya ingin dijebak ini. Enggak, kok nggak ada kok, nggak ada. Jadi seperti ini, setelah demo 11 April kemarin, termasuk setelah mundurnya atau urungnya BEM Nusantara juga untuk turun aksi, itu memang ada semacam ciutan, ada yang mengatakan juga bahwasanya itu ditunggangi kepentingan atau ada orang yang menjadi dalang di balik aksi itu sendiri. Kalau bagi saya sih dari beberapa tuntutan itu, saya pribadi sih tidak keberatan itu ditunggangi siapapun, nggak masalah. Iya. Karena memang apa yang dibawakan itu adalah real situasi sekarang yang terjadi tuh. Realitas sosialnya demikian. Bagi saya siapapun yang mau nunggangi terserah, apalagi ditunggangi kepentingan rakyat, luar biasa. Cuma karena demo yang kemarin itu ya. Ditunggangi nggak apa-apa asal kepentingan rakyat. Iya. Gitu ya. Rakyatnya rakyat, kalau anak-anak sendiri kan juga rakyat. Iya, saya juga rakyat ya. Termasuk mereka yang mungkin membacking di belakang juga rakyat ya. Ya, Tapi yang perlu diketahui, kalau saya tarik agar saya tidak dibilang munafik dari apa yang saya sampaikan di awal, demo kemarin itu bukan demo demi eksistensi mahasiswa itu sendiri. Jadi kalau dikatakan ditunggangi atau gimana, saya berterima kasih ke yang menunggangi. Karena kenapa? Karena manusia itu terpecut untuk berangkat gitu loh. Yang awalnya terjadi pada 28 Maret kemarin, 28 Maret terus berlanjutkan ke 11 Maret, bahkan BMSI itu masih mengancam jika tuntutan mereka tidak diindahkan akan ada lagi demo yang lebih besar, bahkan jangan jumlah massa yang jauh lebih banyak. Jauh dari seperti itu, kalau dibilang ditunggangi kayaknya di luar logika kita loh. Siapa sih yang mau rela-relaan ngeluarin uang sebanyak gitu? Atau pada akhirnya dan ya dengan apapun ya. Yang nggak mau tuntutan itu ini dong. Iya, yang nggak mau tuntutan itu. Salah satunya ada. Tapi persoalannya tuntutan itu justru berlanjut. Bahkan demo itu kalau nggak salah kan diawali pada tahun 2021 kemarin. Kalau nggak salah 21 April dengan banyaknya 12 tuntutan, termasuk berkenaan dengan undang-undang dan amandemen itu ya. Ditambah pada demo 28 Maret kemarin itu bertambah 6 tuntutan. Yang juga termasuk dengan kelangkaan minyak goreng dan sebagainya. Isu-isu 3 iya, periode. Nah, baru pada 11 April semakin mencuat isu 3 periode itu. Hinggalah muncul lagu yang booming itu kan Pak? Potong ya? Oh iya itu, potong tapi bebek jangan angsa. dilangsung ya, takut saya dijemput. Lagu anak-anak tiba-tiba jadi lagu perlawanan ya. Iya, menjadi lagu perlawanan. Jadi itu dari seandainya saya katakan periodisasi dari demo itu, saya rasa siapapun yang menunggangi saya justru berterima kasih. Karena justru membangunkan macan yang tidur gitu. Entah. Masalahnya Kak, kalau kita berterima kasih karena sudah membangunkan, takutnya bukan cuma dibangunkan, dibuatkan jalan, terus kamu ke sana ini loh gitu-gitu. Memang maksudnya ada hal-hal yang diatur sedemikian rupa arah geraknya gitu-gitu kan juga bahaya. Kalau cuman kalau ngebangunin, kalau misalnya sambil ngatur-ngatur juga gimana tuh? Itu sih tergantung dari independensi atau pribadi dari mahasiswanya sendiri. Tapi jika memang apa yang mereka tuntut itu justru goal, saya katakan terima kasih ke yang menunggangi. Kalau memang ada yang menunggangi, tapi sejauh ini itu hanya sebatas wacana menunggangi, tapi pada kenyataannya tidak ada kok. Kalau konflik-konflik yang terjadi di demonstrasi itu bukan ciri-ciri tunggangan gitu enggak Kak ya? Konflik contohnya Mungkin beberapa teman-teman lihat ya, ada beberapa konflik yang terjadi, bukan konflik sebenarnya, kericuhan yang terjadi, misalnya kericuhan yang menimpa salah satu dosen itu. Terus juga ada kericuhan yang katanya tadi juga ada yang bilang ada mahasiswa yang terluka, yang tertangkap. Ada juga yang bilang bahwa ini bisa teman-teman ini sendiri ya, verifikasi sendiri ya.
Tadi yang sempat mahasiswa yang jadi korban terbakar itu juga dan lain sebagainya, ini bukan ciri-ciri bahwa kok aneh ya gitu kan dalam demonstrasi ini. Ini menurut Kak Ali gimana? Firasat aja deh. Kita Pertama ya. ini praduga aja kita Iya, ya. pertama saya bicara, saya nyoba pinjam bahasanya menteri segala bidang. Termasuk juga ya Iya, nanti iya. lah nanti kita saya, bahas itu. saya coba pinjam bahasa itu berdasarkan big data sih. Iya. Oke ya. Big data. Jadi kemarin Cek nanti ya. saya mulai dari pemukulan dosen itu ya. Yap. Sudah dikonfirmasi oleh Polri bahwasanya pelakunya bukan mahasiswa. Jadi itu pengrusuh yang datang di luar. Berarti kan itu juga mengindikasikan ada tunggangan tuh, gitu kan? Kalau persoalan seperti itu, saya tidak menafikan kemungkinan. Kalau bagi seorang mahasiswa sudah biasa kan, misalnya ada demo tandingan atau memang ada upaya untuk merusuhkan demo yang dilakukan oleh pihak yang pro terhadap pemerintah atau mereka yang terhadap yang di demo itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan. Ini sudah terbiasa. Biasanya terjadi di antara para ormex yang terlalu sentimen, tidak terlalu dewasa karena Mungkin seniornya labil ya, gitu. seniornya di demo tidak terima, berakhirnya melakukan demo tandingan untuk membela. Itu kan secara tidak langsung melacurkan independensi kemahasiswaannya gitu loh. Nah, persoalan terus di luar, saya rasa kalau yang terbaru saja di Pamekasan sempat juga kan, bukan hanya sebatas orang yang terbakar, tapi posko juga terbakar ya. Serius? Duka lama di Pamekasan. Oh iya. Kok saya Itu maaf ya, tidak karena lebih udah gitu lama ya. jadi gak jadi Iya. mahasiswa di sana gitu, jadi Apalagi saya bukan mahasiswa juga. Jadi Iya. kalau seperti bakar ban lain sebagainya, tingkah barbar mahasiswa itu tidak bisa kita filter dengan tingkah etik dan estetik satu mahasiswa, atau tidak bisa kita tutupi. Pasti ada lah yang mau bakar ban, ada yang sampai anarkis. Juga tidak menutup kemungkinan ada tindakan represif dari pihak yang berwajib. oh aparat gitu ya. Iya, yang meskipun ya bukan karena saya takut dijemput ya. Meskipun mereka itu juga bisa jadi karena terpancing. Terpancing ada mahasiswa yang terlalu barbar hingga mereka membuat tindakan represif. Tapi seperti apapun tindakan represif, kalau saya pribadi itu justru saya akan sangat menentang dan juga menolak. Kenapa demikian? Karena selama manusia ya, mahasiswa juga manusia kan. Selama dia manusia tidak berhak diperlakukan kasar, apalagi dipukul sampai berdarah demikian. Dan memang terlalu berlebihan kalau bagi saya sih, pengawalan terhadap demo itu seakan-akan perlawanan terhadap perang gitu loh. Pengawalan demo tapi ada tamengnya, ada pukul-pukulannya. Ini kayak tawuran aja gitu loh. Bukan Kan demo. biar keren. Lebih baik kalau bagi saya, kalau untuk mengawal demo itu bawalah buku untuk dijan tameng. Ya setiap nggak bisa mahasiswa juga Kak. Loh, Idealis sih enggak. idealis. Cuma kalau pakai buku Enggak, itu nggak logis gitu Apa ya. gitu? Enggak, setidaknya kan koreksi aja, Pak. Terus nanti mereka mau orasi apa mau baca buku gitu enggak, kan. maksudnya gini loh. Nanti tinggal kita koreksi. Yang disampaikan oleh pendemo itu benar adanya atau tidak, berdasarkan data atau tidak, itu dikoreksi loh. Tinggal bukan lembaran demi lembaran. Iya kalau orasinya itu sesuai di buku. Kalau misalnya hanya hasil ini apa retorika gitu. Ini saya menarik nih Kak. Ini ya. Saya tanya, represif itu bikin batal puasa nggak ya? Represif itu bikin batal puasa ya. Wow. Iya. Masalahnya saya pengaruh Harun Nasution ya. Jadi bagi saya itu, meskipun saya mengatakan itu bukan dogma, itu hasil seandainya ada ijtihad, itu bukan dogma ya. Iya. Oh iya, tadi juga disinggung juga memperluas pembicaraan kita tentang Iya. tentang apa ya? Ditunggangi ya. Iya. Yang saya sempat kemarin itu membuat semacam pernyataan bahwasanya Wih, pernyataan seorang ya, tapi apa ya, ya, luar biasa. mungkin sebagian hampir lebih besar otak masyarakat Indonesia itu dipenuhi dengan hal yang bersifatnya politik praktis, sehingga dari beberapa tuntutan itu justru yang dibumikan itu persoalan 3 periode. Sebenarnya apa sih Kak tuntutan? Mungkin Iya. teman-teman ada yang belum sempat browsing gitu ya. Bisa teman-teman browsing di Simposium Official, di Simposium Today. Apa aja Kak? Oke. Jadi kemarin itu memang yang digoreng itu memang wacana 3 periode. Padahal dari awal tuntutannya itu bukan hanya 3 periode. Kalau mahasiswa fan saja menerima yang digoreng itu hanya sebatas wacana 3 periode, jangan salahkan kalau ada sebagian oknum yang mengatakan bahwasanya demo itu ditunggangi oleh aktor politik.
Karena wacana 3 periode itu adalah produk politik gitu loh. Mahasiswa itu kalau bagi saya, para pendemonstran itu juga harus fokus terhadap tuntutan-tuntutan lain, termasuk yang lebih sesuai dengan aman undang-undang kita untuk mensejahterakan kehidupan bangsa ya. Yakni terkait bahan bakar minyak, terkait melangkahnya minyak goreng dan lain sebagainya. Itu juga jangan sampai lupa, itu poin yang justru lebih penting itu ketimbang politik praktis. Karena seperti apapun digaungkan politik praktis ya, termasuk wacana 3 periode, itu hanya kepentingan pemerintahan saja. Saya juga tidak berani menjamin 100% juga berbicara kepentingan rakyat ya. Termasuk ada berapa instruksi janggal tengah malam itu ya. Apa tuh Kak? Kayak Oh, penasaran. Kenapa tengah malam? Kenapa nggak siang-siang aja gitu kan? Kalau saya dipancing untuk bicara lebih panjang tentang 3 periode ya ini. Ya boleh lah. Saya sebenarnya takut untuk menuduh, dan kalau menuduh kan nanti bisa berperkara kena ITE. Takut batal juga puasa kita iya, ya. Iya. Tapi saya rasa di negara kita itu tidak dilarang berprasangka. Menuduh beda ya dengan berprasangka ya. Karena kalau berasa berprasangka kan suudzon. Iya, suudzon. Kalau nuduh tuh suul yakin. Iya. Gitu. Jadi lebih baik saya kalau memang saya salah ya berprasangka, saya rasa negara jangan menghakimi saya, biar agama yang menghakimi saya. Karena istilah suudzon ada di agama. Kayak gini. Yang Wacana 3 periode itu, kalau pengamat politik Rocky Gerung sih mengatakan itu ulah dari Cak Mimin ya, ketua dari PKB dan juga menteri segala bidang itu Luhut. Itu praduga dari Rocky Gerung. Kata beliau itu mengatakan itu sudah dirancang sedemikian rupa. Jadi kemarin tuh sempat sih ada semacam meme ya yang viral, bahwasanya justru katanya Jokowi itu menolak juga 3 periode, menolak. Tapi kalau saya tetap mengatakan mahasiswa tidak salah sih demo lanjutan, karena memang dianggap dari Jokowi itu sikap tidak tegasnya ya. Dia justru hanya memberikan pernyataan atau melarang para menterinya untuk membicarakan 3 periode. Cuma melarang membicarakan itu bukan lantas tidak ada keinginan gitu loh ya. Sama halnya kalau maksudnya jangan membicarakan di depan umum. Iya. Tapi itu, di belakang jangan pancing saya tahu gitu ya. Ya. Itu sama halnya saat kita berbicara sunyi. Kalau tarik ke filsafat misalnya, sunyi misalnya. Sunyi itu bukan tidak ada suara, tapi sunyi itu ada suara yang tersembunyi gitu loh. Sama kayak gitu, melarang tidak membicarakan tidak menutup kemungkinan adanya keinginan. Baru ada pernyataan tegas seperti kemarin Presiden kita itu menyatakan larang untuk menyampaikan persoalan 3 periode dan menegaskan penjadwalan dari pemilu serentak pada tahun 2024 itu sudah terjadwal sebagaimana mestinya. Bahkan kalau nggak salah tanggal 12 April ini kalau nggak salah itu akan diadakan pelantikan atau pengukuhan pengurus Bawaslu dengan KPU kalau nggak salah ya. Itu menunjukkan sudah ada komitmen. Nah di situ sebenarnya saya rasa apa yang dituntut mahasiswa itu sudah final gitu loh. Satu gitu ya. Satu ya. Dari sekian, apa aja tuntutannya tadi Kak? Kalau yang pada tanggal 28 Maret itu ada 6 tuntutan yang mungkin tidak di branding di media sosial ya. Kalahnya mahasiswa itu di sana. Mereka tidak bisa eksis dari media ya. Di antaranya itu menuntut mafia minyak goreng itu untuk dicari, diselidiki dengan minut. Selanjutnya menjamin di antaranya ya, saya tidak hafal soalnya, menjamin ketersediaan bahan pangan, juga menekan untuk menurunkan kembali pertamak dan jangan melangkahkan pertalit ini persoalan bahan minyak. Juga jangan sampai terjadi kelangkaan dari bahan minyak goreng, minyak goreng tadi. Ini sebenarnya juga tuntutannya bagaimana Presiden Jokowi akan mampu menekan dan memfungsikan sefungsional mungkin dari Menteri Perdagangan gitu loh. Terus demo 11 April kemarin itu bertambah 4 lagi tuntutannya. Dan ini memang kayaknya lebih ke 3 periode tadi ya, menuntut sikap tegas dan juga menuntut tidak adanya perpanjangan dan menetapkan bahwasanya pemilu itu serentak ditetapkan pada 2024 itu loh. Jadi memang agak tersentil mahasiswa harusnya ya, kalau memang disuruti hanya persoalan 3 periode. Karena 3 periode itu
saya tadi sempat ingin membahas ya. 3 periode itu memang diawali dengan pernyataan salah satu menteri. Mungkin diantaranya Emang kalau hemat Kak Ali sendiri, apa sih kira-kira kenapa bisa muncul dari orang-orang itu gitu? Oke. Kenapa ada muncul? Ini saya hanya berprasangka, gak apa-apa kan kalau di negara Iya, kita. nggak berprasangka. Selain karena bagi saya keuntungan dan keinginan untuk bunting perut gitu loh. Paham kan bahasa kiasan bunting perut ya? Itu masih ada dan memperkaya diri. Sehingga kalau presiden diperpanjang jabatannya atau bahkan ditunda pemilihannya, secara langsung DPR RI itu akan diperpanjang juga, gitu kan? Oh, Logika simpel itu. Jadi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka canangkan sebelumnya, baik yang sifatnya kalau soalnya kerakyatan, saya rasa kalau memang mereka memandang rakyat dan secara konstitusional, tidak akan mungkin keluar pernyataan 3 periode itu ya. Kalau memang memikirkan rakyat dan konstitusi negara kita. karena Ya. munculnya 3 periode itu sudah sangat apa ya? Kalau istilah Maduranya jengkel gitu ya. Karena Wow. sudah jelas di konstitusi begitu gitu. Kalau misalkan hal-hal yang tidak di konstitusi mungkin itu kayak dibuat-buat dan sebagainya, bukan Iya. dibuat-buat ya, kayak jauh lah ya, nggak menyentuh gitu. Maksudnya nggak menyentuh hal-hal vital gitu. Nah ini konstitusi loh, tiba-tiba 3 periode gitu. Kalau katanya Mbak Najwa tuh berani sekali, Iya. lantang banget. Karena memang gitu sebenarnya ya. pembatasan jabatan itu sama, kalau kita ambil secara filosofis itu memang setelah orba kan ada pembatasan jabatan. Itu tidak lain akan tidak untuk memotong adanya kesemena-menaan yang dilakukan oleh pemerintah, adanya tirani lain sebagainya. Itu adalah upaya secara filosofis ke sana arahnya. Jadi memang harus dikelirkan bahwa tidak boleh adanya perpanjangan jabatan itu loh. Dan berbicara tentang kejanggalan-kejanggalan, ini memang sama janggalnya dengan keputusan KPU saat diputuskan tengah malam gitu loh. Dulu gitu, sama janggalnya. Tanpa saya harus bermaksud menyinggung-nyinggung yang lalu ya, tapi sudah disinggung juga. Memang kemarin itu di antara yang dijadikan landasan katanya permintaan rakyat. Tahu entah rakyat yang mana gitu yo. Ya. Entah itu rakyat yang mana yang katanya menginginkan presiden kita itu 3 periode gitu loh. Di lain itu juga katanya ada semacam permintaan dari jajaran kepala desa. Wah, saya masuk pembahasan kita. Kalau kalian takut saya dibilang membual, silahkan cek di Kompas ya. Menarik Itu sekali artikel ya. ya di Kompas itu. Itu ada artikel dengan judul, ditulis oleh 3 orang, saya lupa siapa saya penulisnya. Itu dengan judul Instruksi Janggal di Tengah Malam. Wih, ada apa di ini semua Udah gitu. janggal tengah malam Tengah lagi. malam lagi ya. Kayak orang itulah. Waktu Hampir- itu hampir sahur saya maksudnya. yang diceritakan di artikel ini itu atas nama Adi Rahmat. Dia seorang perangkat desa yang ada di Banten kalau nggak salah. Apa di Serang nanti saya lupa itunya. Silakan baca Serang, sendiri Kak, ya. bukan Iya, Serang. iya, Beda di lagi Serang, tuh ya. nanti. Di grup WhatsApp-nya itu ada semacam pemberitahuan agar seluruh perangkat desa atau kepala desa itu berkumpul. Dan tidak boleh diwakilkan, sifatnya wajib. Instruksinya tengah malam loh. Dan lebih anehnya lagi justru di sana itu, di instruksi itu, saya tidak membual ya, silahkan cek sendiri, akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Kalau saya pribadi sih saya menyarankan Bapak jangan hadir, lebih baik istirahat tengah malam loh. Kan capek kerja Ngurus kerja negara kerja. kan capek. Iya, kerja itu. Takut Lagi- tipes ya. Iya. Jadi waktu itu memang bahkan lengkap di artikel itu, lengkap dengan fotonya waktu presiden kita itu memberikan sambutan. Maka siapapun akan menimbulkan kejanggalan tersendiri. Ada apa gitu loh. Tanda tanya dan tanya seru ya. Iya, tanda tanya, tanda seru. Bahkan juga mungkin menimbulkan tanda-tanda apa yang menimbulkan tanda titik. Yap. Di sana itu justru menimbulkan beberapa kejanggalan karena tengah malam tidak boleh diwakilkan dan sifatnya wajib hadir, akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Ya, entah instruksi apa yang ada di dalamnya ya. Entah instruksi apa, itu terjadi kejanggalan, jangan-jangan alibi sehingga munculnya ada keinginan kepala desa itu terlahir di sana. Dan yang membacking ini itu ada semacam organisasinya loh, yang bernama ABDESI. Iya kalau nggak salah ABDESI, ada Asosiasi Pemerintah Desa gitu kalau nggak salah, seluruh Indonesia kalau nggak salah. Itu dihadiri berapa ribu kepala desa gitu loh. Bahkan seandainya kita berbicara secara nominal harga, secara anggaran acara itu sendiri, itu hal yang tidak masuk akal gitu loh. Di sana itu diperinci ya di artikel itu, untuk
melaksanakan acara itu sebenarnya tidak hanya jutaan loh, tapi ratusan, bahkan bisa dianggarkan miliaran juta agar acara itu bisa terlaksana, mulai di penyewaan gedung, pendatangan Indomie itu, belum lagi penyiapan makanan ya, karena kasihan kalau nggak bisa makan, terutama mereka yang kerja di pagi gitu loh. Takut tipes gitu loh, pada akhirnya tipus. Bukan saya. Jadi itu loh di antara kejanggalan, jangan-jangan itu loh yang dijadikan alibi sehingga katanya pemerintah desa yang menginginkan untuk Jokowi itu naik 3 periode. Yang kalau saya sendiri sih tidak bisa diamini, tidak bisa diambil sampel bahwasanya keinginan kepala desa itu adalah keinginan rakyat desa gitu. Karena kenapa? Toh pemerintah desa banyak yang tidak terpilih bukan karena hati rakyat tapi karena uang. Dan banyak sekelumit problem-problem lain yang ada. Yang katanya kali tadi ya, sunyi bukan berarti tidak ada suara, tapi karena ada suara yang tersembunyi. Suara yang tersembunyi gitu. Iya gitu loh. Menarik sekali ya teman-teman ya. Nah, kita sudah mengulik tentang dari asal muasal atau akar tuntutan itu muncul dan adanya demonstrasi pada 11 April kemarin ya. Nah, kita lebih santai lagi ke hal-hal yang terjadi di demonstrasi nih kan. Saya kemarin sempat tertarik juga karena menarik ya. Dari salah satu tweet atau beberapa hashtag di Twitter tentang banyaknya banner apa tuh? Tulisan yang dianggap itu agak vulgar gitu ya. Menurut Ali sendiri gimana? Apa perlu saya perjelas Kak yang mana tulisannya? Coba satu lagi. Ini sensor nanti enggak ya? Sensor enggak apa-apa. Mereka yang janji itu cepat kawin. Yang mana? Lebih enak bercinta 3 periode daripada 3 ronde iya, sorry. 3 ronde makanya itu dibalas loh. Bagaimana mau 3 ronde, 2 ronde ada udah kelepak katanya. Ada yang balas gitu loh. Nah, dan menurut kalian sendiri gimana sebagai mahasiswa nih gitu ya, dari beberapa perilaku atau beberapa hal-hal yang terjadi di ketika demonstrasi. Ini sebenarnya kalau saya sendiri sih enak gitu loh, karena ini tidak hanya terjadi. Enak Kak? Gimana? Enak Kak? Enak gitu loh. Jangan sampai salah ya. Iya. Sekarang agak absurd gitu ya, agak blur. Ini sebenarnya fenomena ini terjadi bukan hanya demo kemarin tuh. Tahun 2021 saat terjadi demo penolakan terhadap RUU itu banyak loh. Sampai berbicara selangkangan lain sebagainya. Belum saya bilang tadi ya. Telat. Itu bagi saya sih pertama. Mereka sih ingin niat demo atau ingin menjajakan diri sih gitu loh. Enggak, ini bicara realnya loh. Kalau saya selama ini aktivis perempuan itu kan tengah memperjuangkan, termasuk hingga lahirnya TPKS ya kalau perempuan ya. Sekarang udah disahkan. Iya, sudah disahkan ya. Mereka itu tengah memperjuangkan hal demikian demi terangkatnya harkat ya dan martabat perempuan gitu loh. Tapi justru dicederai dengan pelaku demikian. Seandainya yang mengeluarkan poster itu laki-laki, bagi saya wah itu mungkin hanya sebatas seksi. Tapi ini yang mengeluarkan perempuan loh. Kalau adanya bahkan sampai Kamal Palavi itu salah satu komika mengatakan itu juga ini mencoreng martabat perempuan. Saya sepakat gitu loh. Mau dengan alasan apapun, ketimbang bahkan ada yang melakukan pembelaan, ketimbang tidak ikut demo. Nah, lebih baik bagi saya ikut demo tanpa harus poster. Iya kan? Udah teriak-teriak aja, gue sebagai poster demikian. Setidaknya ngupload foto gitu. Ngupload foto, eksis. Hai guys, saya ikut demo ini guys. Gitu. Gak apa-apa. Ketimbang dengan ronde, berbicara selangkangan atau lain sebagainya, itu bagi saya mencoreng harkat martabat perempuan yang tengah diupayakan untuk ditinggikan dengan adanya TPKS. Tapi dianjlokkan sendiri dengan ulah mereka itu sendiri. Bagaimana kalau misalnya setelah demo ada om-om yang datang, berapa dek satu rondenya dek? Kalau nanya gitu mereka mau jawab apa gitu loh. Pikiran saya sudah mulai liar ini loh. Bentar lagi buka puasa. Iya, bentar lagi buka puasa. Bentar lagi buka ya. Nah, jadi ada beberapa lagi yang mungkin tidak perlu kita, ini banyak sekali ya. Iya. Dan ini juga sebenarnya bukan fenomena baru, banyak sekali dalam beberapa demonstrasi mahasiswa, beberapa kata-kata yang mungkin niatnya untuk menyindir, satir gitu kan. Cuman kadang ada beberapa satir yang di situ agak tersatir.
agak menyinggung gitu ya, agak menyinggung beberapa pihak atau menyinggung beberapa kalau tadi agak seksis dan lain sebagainya. Nah, terus ada juga nih Kak, kalau tadi katanya Kak Ali itu mahasiswa kurang di bagian hashtag atau bukan hashtag sebenarnya, kurang di media gitu ya, kurang di permainan media. Salah satunya yang saya lihat nih Kak, bukan hanya pemilu 3 periode atau tuntutan-tuntutan lain yang terpendam atau tenggelam gitu ya, tenggelam dari publik lah dari perbincangan publik, tapi justru ini teralihkan dengan adanya yang saya katakan tadi, pengeroyokan dari dosen tadi gitu kan. Ini kayaknya salah satu penggiringan juga ketika itu sudah tidak terjadi atau tidak diperbincangkan, seolah-olah itu terlupakan gitu kan. Oke, itu sudah kebiasaan media Indonesia loh, media cetak Indonesia, media tulis, termasuk berita ya, news Indonesia itu kebiasaannya demikian. Salah satu contohnya dulu tahun berapa itu yang meninggalnya Bapak Budi Sampang karena dipukul oleh siswanya. Ini Bapak Budi itu Kak? Iya, bukan yang anak TK itu. yang saya sempat, tahu. yang dosen kayaknya yang guru beberapa Sampang 3 tahun 3 tahun lalu kayaknya. Udah lama sih. Iya. Itu sempat viral dan sebenarnya itu justru menutupi kasus korupsi besar yang sebelumnya dikuak. Itu biasa Indonesia kok, kalau ada kasus besar akan diupayakan dengan digiring suatu berita lain yang justru tidak terlalu tidak terlalu bermakna berfaedah. Saya bukan tidak mengatakan kasus itu nggak penting ya, tidak penting ya. Memang harus kurang diusut krusial, ya. Iya, gitu. kurang krusial. Lebih harus diusut kasus dari dosen siapa? Armando ya? Iya. Iya, itu harus diusut. Tapi cara sama mahasiswa memang tetap harus kawal ya, termasuk di media. Jangan sampai tuntutan mereka dan aksi mereka hanya tertutupi dengan hal yang seperti itu loh. Harus ada semacam pengkawalan. Tapi memang mau gimana lagi sih, salah satu dalam politik kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan itu dengan menguasai media. Dan sekarang itu saya rasa demikian gitu loh. Padahal kalau kita lihat mahasiswa udah sebut aja milenial gitu ya. Harusnya kita tidak hanya demonstrasi di tapi milenial belum tentu milenial ya. Nial apa Kak? Melek apa? Milenial. Iya. Kalau bagi saya sih memang harus ada, saya rasa kan memang sudah banyak toh kan mahasiswa yang terjun di bidang yang jadi wartawan, harus itu jadi backing dari teman-temannya yang aksi gitu loh. Jangan sampai mereka kalah dengan apalagi sampai wacana demo hanya fokus ke 3 periode. Itu bahaya loh. Kalau sampai mahasiswa membiarkan demikian, jangan salahkan kalau ada pihak yang mengatakan mereka ditunggangi. Karena wacana kayaknya kali harus turun jalan nih. Iya, saya harus turun jalan. Saya sudah tua. Ada tua ya. Dan juga bisa dikatakan saya juga pensiunan, juga ada traumatik gitu loh. Traumatik akibat sebelum-sebelumnya. Ya. Iya. Habis ini kan juga turun jalan Kak? Ya, saya juga turun nanti ya. Cuma bedanya saya gak teriak-teriak. Nunggu buka gitu Nunggu buka. Nah, terakhir nih Kak ya, bicara tentang demonstrasi dan juga mungkin nanti ada beberapa bahasan-bahasan lain terkait bagaimana demonstrasi 11 April karena masih seksi sekali untuk kita bahas sekarang karena momennya masih anget ya dan juga nggak harus tetap anget nih masih ada susulan loh, masih ada susulan. Nah, itu dia. Jadi dibiarkan tetap anget biar tidak didinginkan oleh beberapa fenomena-fenomena lain yang sengaja untuk membungkam itu gitu. Nah, kalau menurut Kak Ali sendiri demonstrasi 11 April kemarin seksi nggak sih? Seksi nggak sih? Seksi dalam artian esensial nggak sih? Maksudnya begini, kalau kemarin kan kalau ada di Twitter tuh menganggapnya bahwa demonstrasi sekarang itu udah nggak, kurang bergairah gitu ya. Bahkan yang jadi yang ada di grup-grup WA tuh ada yang mahasiswa yang misalnya jatuh ya gitu-gitu, justru yang hal-hal yang lucu-lucu gitu ya. Apakah seperti ini yang diharapkan demonstrasi mahasiswa untuk di tahun 2022 yang kita anggap ini sudah milenial banget, Gen Z gitu ya? Terakhir nih beneran terakhir. Jadi gini loh, saya justru juga timbul pertanyaan yang tidak esensial itu demonya, atau justru orang yang memandang demo itu yang tidak bisa berpandangan secara esensial gitu loh. Karena kenapa? Bagi saya justru ada banyak momen yang memang justru lebih baik diabadikan ketimbang momen yang lucu-lucuan kayak gitu. Kalau 2021 kemarin kan momennya saat ternyata dalam demo ada yang disorot itu pasangan
cowok cewek gitulah. Itu hal yang tidak esensial yang bagi saya justru apa memang kita tengah menghadapi krisis identitas ya. Krisis identitas sehingga yang kita pandang itu hanya sesuatu yang sifatnya eksistensi gitu loh, tidak esensial. Kalau berbicara demo kemarin itu apakah esensial atau tidak? Kalau bagi saya, selama pengkawalannya masih berlanjut itu masih sangat esensi loh. Dan masih punya taring ya, istilahnya masih ya. punya taring ya. Dan selama kasusnya tidak selesai hanya persoalan 3 periode, itu masih esensi. Tapi jika selesai atau 6 tuntutan sebelumnya itu terlupakan, sekali lagi saya katakan, demo itu jadi sudah masuk kategori yang pertama, hanya persoalan eksistensi kemanusiaannya saja. Inilah gitu loh. Ini masih ada dengan buktinya teriak-teriak gitu loh. Tapi saya setuju sih Kak, apalagi kalau terkait dengan pertalit mau dinaikkan, saya Iya. shock banget itu sebenarnya. Ya harus dikawal lebih lanjut. Jangan hanya fokus pada 3 periode itu. Kalau sampai ya, kalau hilang cuma cukup di 3 periode, jangan salahkan kalau ada stigma mengatakan bahwasanya mereka itu ditunggangi itu. Kecuali kalau misalkan mereka demonya pakai kendaraan, mereka memang menunggangi kendaraan gitu ya. Itu difasilitasi berarti. Oh, iya, difasilitasi. Tapi mereka kemarin jalan kaki gitu loh. Oh Kasihan iya, gitu. iya. Memang harus begitu. Emang Namanya juga pejuang. iya, kalau misalkan naik mobil semua kan padat kan. Iya. Padat kan. Itu justru bukan demonstrasi lagi gitu nanti kan. Dikira arak-arakan gitu ya. Menarik sekali ya teman-teman ya, kita membahas tentang demonstrasi 11 April kemarin dan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi dan kira-kira apa sih kita kulik kira-kira apa sih yang menarik dalam atau dibalik yang kalau katanya kali tadi hal-hal yang tersembunyi di balik demonstrasi 11 April kemarin. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa ada beberapa hal yang kita lupakan atau beberapa hal yang mungkin penting untuk kita kaji, silakan isi kolom komentar supaya bisa kita angkat dalam podcast Symposium Today. Nah, mungkin itu saja dari saya. Atau Ada juga- kata-kata terakhir dari Kali? Atau juga merasa berbeda mau podcast gak apa ya? Iya, ya. nggak Iya, apa-apa. karena kita terbuka dan responsif. Dan responsif. Iya. Kita terbuka. Ada yang kontra dengan saya silahkan monggo gitu loh. Iya. Kontra Jadi silakan. kalau kata-kata di saya itu sebenarnya seperti ini. Siapapun itu yang berjuang, baik yang berjuang lewat lisan atau berjuang lewat tindakan dengan demonstrasi, jangan dikecilkan atau jangan dikucilkan. Kan tidak salah. Misalnya kayak saya sekarang memberikan statement, saya berpendapat caca meloloh biasanya, caca meloloh. Calo. Kalau orang pemasan pasti tidak asing dengan caca meloloh ini ya. Jadi gini loh. Misalnya kayak saya termasuk saya kemarin saya itu juga sempat menyinggung di grup Cipayung misalnya, saya sebut grupnya. Saya dikatakan caca meloloh gitu. Sebagai saya lebih baik jadi semut loh yang menggigit macan atau harimau agar mereka terbangun. Itu pun kalau masih macan ya. Kalau masih domba atau kambing mereka hanya mengembek. Saya bangunin gitu. Saya saat ini sedang menjadi semut gitu. Katakan apalah daya, saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya jadi semut mengkritik membangunkan macan kalau memang masih macan ya. Coba tahu macan tapi memang tidak punya taring. Iya, herbivora gitu ya. Iya. Iya, nggak apa-apa kita jadi semut gitu kan ya. Bahkan kita di sini juga di podcast juga berharap untuk supaya kita juga terbuka dan responsif terhadap apa yang terjadi di dalam realita kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dan itu saja teman-teman dari kami, dari saya dan Kak Ali. Kami mohon undur diri. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain tombol loncengnya biar terus update video-video terbaru dari Symposium Official dan Symposium Today. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di beberapa podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you. Wabarakatuh.